Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Alhamdulillah akhirnya kita ketemu lagi. Nah, kemarin di komen sama di YouTube komunitas ada beberapa teman-teman yang pingin untuk dibahas tes aritmatik. Nah, untuk teman-teman boleh cek ya, sebenarnya di video-video sebelumnya saya sudah membahas tentang aritmatik yang soalnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini teman-teman bisa cek deh, saya lupa di judulnya apa, kalau nggak salah itu di TIU, dan ada juga di TKD yang part 1 dan part 2 yang waktu masih di awal-awal saya upload. Nanti boleh dicek kembali ya teman-teman. Nah, kali ini kita tetap akan ngebahas aritmatik nih, karena kemarin permintaannya lumayan banyak di YouTube komunitas waktu saya bikin polling. Ternyata banyak teman-teman yang minta untuk ngebahas tes numerik aritmatik ya. Yuk kita bahas dengan soal yang berbeda ya. Langsung saja deh. Soal nomor 1, 2 15/3 dikurang 2 per 3 kuadrat. Kalau seperti ini kita operasikan ya. Kita sederhanakan dulu nih yang 2 15/3. Berarti 2 dikali 3 ditambah 15 ya, 6 ditambah 15 sama dengan 21 dibagi 3, kemudian dikurang dengan 2 per 3 kuadrat, ini berarti dipangkatkan semua ya, karena ini ada di dalam kurung, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4, kemudian 3 dipangkatkan 2 sama dengan 9, oke. Kalau beda penyebut seperti ini, kita samakan penyebutnya semua. Kita pakai angka 9 ya, karena kita cari KPK-nya. 9 dibagi 3 sama dengan 3 dikali 21, 63 ya. 3 dikali 21 sama dengan 63. Oke, kemudian 9 bagi 9 sama dengan 1 dikali 4 sama dengan 1. Sama dengan 4 maksudnya. 63 dikurang 4 sama dengan 59 ya, kemudian dibagi 9, 59 dibagi 9 yaitu yang paling mendekati 59 bagi 9 adalah 6, dimana 6 kali 9 sama dengan 54. Oke, kalau udah ketemu kayak gini kita cari aja, nggak ada angka lain, adanya 6 5/9 ya sudah, berarti jawabannya C ya, langsung saja. Oke. Soal nomor 2, jika P sama dengan 2, Q sama dengan 3, dan R sama dengan P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat, maka nilai PQR adalah, kayak kita cari P-nya sudah ketemu, Q-nya sudah ketemu, R-nya yang belum ketemu, kita cari nilai R-nya ya, R-nya sama dengan P kuadrat sama dengan 2, ya, kuadrat, ditambah 2PQ, 2 dikali P-nya 2, Q-nya sama dengan 3, kemudian ditambah Q kuadrat, Q kuadrat 3 kuadrat ya. Oke, sama dengan 4 ditambah 2 kali 2 kali 3, 4 kali 3 sama dengan 12. Oke, ditambah mousepad saya sebentar ya. Oke, ini 12 ya. Kemudian ditambah 3 kuadrat sama dengan 9, 4 ditambah 12 ditambah 9 sama dengan 25 ya. Jadi nilai PQR, P kali Q kali R sama dengan 2 dikali 3 ya, ini Q-nya 3 nih, R-nya 25 ya, pasti 25 kali 3 saja sudah 75, pasti 50 nggak mungkin, 75 nggak mungkin, apalagi 6 per 25, apalagi 6. Jadi jawabannya adalah A ya, 150. Ya, lanjut ya, soal nomor 3. Jumlah dari 1, min 2, plus 3, min 4, plus 5, min sampai plus 99 min 100. Ya, perhatikan ya, di sini ada dua operasi. Yang pertama yaitu deret nih, karena ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai 99 dan 100. Tapi perhatikan tandanya, di sini ada tanda positif, kemudian negatif, kemudian positif, negatif, dan seterusnya sampai positif dan negatif ya. Jadi kalau kita sederhanakan sebenarnya gini, perhatikan ya, plus 1 min 2 ini di dalam kurung dulu, kemudian ada plus 3 min 4 gitu ya, kemudian ditambah 4 min 5 gitu ya, sampai akhir dari operasi ini adalah plus 99 min 100 nih.
Ya, ini dalam kurung semua. Ada operasi penjumlahan, tapi perhatikan angkanya. 1 min 2 sama dengan min 1 ya. Kemudian ditambah 3 min 4 itu min 1. Kemudian ditambah 4 min 5 itu min 1. Dan seterusnya sampai 99 min 100 itu juga min 1. Ya, jadi semuanya ternyata adalah operasi penjumlahan dengan jumlah minus 1. Ada berapa jumlah bilangannya? Ya, di sini ada berpasangan nih. 1 dengan 2, 3 dengan 4, 4, sorry. Ini 1, oh ini 5 dengan 6 ya, sorry. 5 dengan 6. 5 dengan 6, kemudian nanti 7 dengan 8, kemudian 9 dengan 10, dan seterusnya. Kalau 100 ini dibagi dengan 2 pasang, maka akan ada 50 pasang kan? Nah, sedangkan 50 pasang tadi, setiap pasang berjumlah minus 1. Jadi dengan kata lain adalah minus 1 dikali 50 pasang. Iya ya? Jadi minus 50. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Ya, lanjut soal nomor 4. Jika X sama dengan akar dari 3 pangkat 4, Y 4 pangkat 3, dan Z sama dengan akar dari X ditambah akar dari Y, maka berapakah nilai Y dibagi X ditambah Z? Ya, kita sudah ketemu nih nilai, oh belum ya? Belum. Oke, kita sederhanakan dulu ya nilainya, berarti X sama dengan akar dari 3 pangkat 4, 3 dikali 3 dikali 3, 9 dikali 3, 27 ya. Oh, dikali 3 lagi. 27 dikali 3, 81 ya. Sorry, pangkat 4 ternyata bukan pangkat 3 ya. Akar dari 81, X-nya sama dengan 9 ya. Kemudian Y-nya 4 pangkat 3. 4 dikali 4 dikali 3. 16 dikali 4. 64 ya. Ya, X-nya sudah ketemu, Y-nya sudah ketemu. Kita cari nilai Z-nya. Nilai Z-nya katanya akar dari X. Akar dari X itu X-nya adalah 9. Kemudian ditambah dengan akar dari Y. Y-nya adalah 64. X-nya akar dari 9 sama dengan 3, kemudian ditambah akar dari 64 adalah 8. Jadi Z-nya adalah 11. Oke. Ya, sudah ketemu ya. X-nya 9, Y-nya 64, dan Z-nya adalah 11. Yang ditanya adalah nilai Y dibagi Y, langsung saja ya. Z. Y-nya sama dengan berapa ini? 64. Oke, dibagi dengan X ditambah Z. X-nya 11, Z-nya X-nya 9, sorry. X-nya 9, Z-nya 11. 64 dibagi 20. Ya, coret saja. 6,4 dibagi 2, 6 dibagi 2, 3. Kita cari angka yang mendekati 3. Ya sudah, 3,2. Karena ada sisa ya, 4 dibagi 2 tadi, sisanya 2. Oke. Jawabannya C, 3,20. Lanjut ya ke soal nomor 5. 37% dikurang 18% dikali 0,22. Ya, ini pilihan jawabannya adalah desimal semua, maka kita buat juga semua dalam bentuk desimal. Kalau pilihan jawabannya dalam bentuk persen, kita buat semua dalam bentuk persen. Karena ini desimal semua, ya kita rubah ke desimal semua. Ya, 37% berarti 0,37 ya. Dikurang dengan 18%, 0,18 dikali 0,22. Ingat kalau ada operasi yang ada plus minusnya dengan kali dan bagi, kita utamakan dengan kali dan bagi. Kita utamakan yang kali dan bagi dulu, maka ini di dalam kurung. Oke, kita didahulukan yang ini ya. Jadi 0,37 dikurang dengan 0,18 dikali 0,22 ya. 18 kali 22, oke, 18 kali 2, 36 ya. Jadi ini 36, oke. Ini 396, nolnya ada 1, 2, 3, 4, oke. Nolnya ada 4, 96, oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 0,0396.
Ya, ini 4-nya dapat dari sini ya. Ini kan 1, 2, 3, 4. Kita pastikan ada 4 angka di belakang koma. Ini ada 3 nih tadi. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Kemudian kita tambahkan 0 di depan angka tersebut ya. Jadi 0,37 dikurang dengan 0,0396. Kita cari jawabannya dulu. Kita sudah pastikan nih 3 dikurang 0. Ya, pasti 3. 7 dikurang 3, 4. Kita cari yang berarti jawabannya mendekati 0,34. Ya, jawabannya pasti A. Karena tidak ada yang lain ya. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Yang 0,41 kelebihan. Karena ini stok di awalnya hanya 0,37. Sudah 0,37 dikurang pula, bukan ditambah. Jadi pasti lebih rendah dari 0,37. Tapi berkurang hanya sedikit. Jadi jawabannya A. Jadi nggak perlu dihitung yang detail banget ya. Oke, saya hapus ya ini yang 0,34-nya. Yang penting kita sudah tahu jawabannya biar nggak nabrak yang nomor 6 ini. Oke, soal nomor 6 ada 0,0639 pangkat 2. Ini sama dengan ini ya. Sebenarnya nggak terlalu banyak, nggak harus dihitung ulang nih kalau ketemu soal kayak gini. Kita lihat dulu pilihan jawabannya. Pilihan jawabannya ini kalau kalau ada operasi seperti ini, pastikan kita lihat dulu angka yang di belakang koma ini kan ada 4 nih. Kalau dikuadratkan pasti ada 8 dong harusnya. Pastikan tidak terjadi pembulatan. Kalau terjadi pembulatan kita harus hitung ulang. Karena kita nggak tahu tuh angka yang pastinya berapa gitu ya, yang dibulatkan berapa. Kalau tidak terjadi pembulatan, kita gampang carinya. Nggak usah dihitung ulang. Ya, kita ini ya, kita hitung. Ini ada 4, kita hitung angkanya harusnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang A ada 8, yang B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang B ada 7. Oke, nggak usah terlalu difikirkan. Kecuali yang B, kayaknya yang lain 8 deh. Yang C juga 8 nih, yang D 1, 2, 3, 4, ya, yang D 8, yang E juga 8. Berarti yang terjadi pembulatan itu hanya opsi B. Kita coba ya, kita cari jawabannya 0,069 ya. Ini ada 01 nih, karena kita pangkatkan pasti 0 di belakang komanya jadi 2. Karena ini ada 1, kita pasti jadi 2. Ya. Kemudian ada 6. 6 kuadrat, 6 kuadrat 36. Ya. 3 kuadrat ini hanya 9. Artinya ini tidak nge-save angka untuk masuk ke angka 6 gini. Tidak terlalu nge-saving angka untuk masuk ke angka 9, ke angka 6-nya. Karena ini hanya 9 nih. Ini 36. 36 ya tadi ya. Ditambah 9 gitu, artinya maksudnya nggak terlalu banyak, artinya kalau bertambah itu nggak sampai yang 40. Kita cari jawabannya yang mirip-mirip dengan 36. Ini jawabannya ada A dan C ya. Jawabannya ada A dan C, mirip banget nih antara A dan C. Terus kayak mana kita cari pastinya? Lihat angka di belakangnya, ini 9. 9 kuadrat, nabrak ya. 9 dikuadratkan itu 81. Jawabannya pasti ujungnya 1. Jawabannya pasti C. Teman-teman boleh dihitung ulang, tapi saya terlalu yakin kalau jawabannya adalah C. Nggak apa-apa kalau mau dihitung ulang. Yuk kita ke soal nomor 7. 24 faktorial dikurang 21 faktorial dibagi 20 faktorial. Ya, ini ada 20 faktorial, kemudian 21 faktorial. Nggak sulit, ini cuma perlu review sedikit untuk soal-soal di SMA ya. Jadi ada 20 faktorial nih, paling rendah berarti kita nanti stop aja sampai di 20 faktorial. Berarti 24 dikali 23. Masih ingat kan ya materi faktorial? Kalau lupa nanti boleh ya komen ya. 22 dikali 21 dikali 20 faktorial gitu ya. Kemudian ini dibagi dengan 20 faktorial ya, karena penyebutnya nih 20, jadi kita stopnya di 20 faktorial. Kenapa? Supaya nanti bisa dicoret gitu ya. Kemudian ini dikurang dengan 21 faktorial. 21 dikali 20 faktorial. Kemudian dibagi dengan ini 20 faktorial. Yuk kita coret aja. Coret ya. 20 bagi 20 sama dengan 1. Ya sudah, 1 nggak perlu ini faktorial, jangan lupa.
1 nggak perlu nggak perlu diperdulikan. Oke, ini dicoret aja. Jadi tinggal 24 dikali 23 dikali 22 dikali 21 dikurang dengan 21. Ya, ini di dalam kurung ya. Oke, saya tulis ulang deh biar lebih gampang ya. 24 kali 23 dikali 22 dikali 21 sudah cukup ya. Oke, kemudian dikurang dengan 21 ini ya. Dikurang 21. Oke, kita kalikan 24 kali 23 kali 22 kali 21. Sama dengan 255.000. Aduh. 024 dikurang dengan 21 sama dengan 4 dikurang 1, 3. Oke, 3. 255 ada. Ya, cari yang ini ya. Ininya angkanya sudah 255, kemudian 4 dikurang 1, 3. Jawabannya adalah D. Oke. Lanjut ke soal nomor berikutnya ya. Nilai yang paling dekat dengan akar 61. Ya, ini juga gampang. Oh, gampang-gampang susah. 9 udah nggak mungkin. 8 kali 8, 64 sudah nggak mungkin. 2,5 apalagi. Kita tinggal cari aja. 7,3 sama 7,8. Kalau mau dihitung ulang nggak apa-apa, tapi kalau mau dicocok logi juga boleh. Kita tinggal coba aja B sama C. Nah, oh iya, gini aja. Karena angka yang paling dekat itu kan 64 ya. 64 itu akar dari 64 itu kan 8 ya. Oke, di sini ada karena soalnya 61, pasti jawabannya itu nggak jauh dari 8 gitu ya. Pasti jawabannya 7,8. Tapi nggak ada salah yang kita cek satu persatu kalau nggak yakin. Cuma itu adalah cara yang cepatnya ya. 7,8 kali 7,8. 78 kali 78. 4, 64. 8 kali 7, 56. Ditambah 6, 62 ya. Kemudian ini 56, 5. Kemudian 7 kali 7, 49, tambah 5, 54. Ya. 4806. Ya, 60,84 berarti 61. Oke, jawabannya benar ya, 7,8. Oke, lanjut ya ke soal nomor 9. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 9. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 9. Jika X ditambah Y sama dengan 100 dan X per Y sama dengan 1/4, maka nilai Y min X adalah, ya kita cari satu persatu ya, nilai X dan nilai Y-nya. Ini ada jika diketahui nilai X per Y sama dengan 1/4, berarti kita cari dari sini nih. Kita cari nilai X-nya ya, berarti nilai X-nya ini kan kalau misalnya dikasih silang berarti gini kan, berarti 4X atau 4 dikali X sama dengan Y gitu ya, 1 kali Y gitu, Y kali 1 gitu. Berarti dengan kata lain Y-nya adalah 4X gitu kan. Nah, sedangkan di sini diketahui X ditambah Y itu sama dengan 100. Berarti kita masukin nih ke persamaan yang ini. X ditambah Y-nya sama dengan 4X. 4X sama dengan 100. Ya, ini 1X ditambah 4X berarti 5X kan? 5X ditambah 5X karena tadi X ditambah 4X sama dengan 5X sama dengan 100. Berarti X-nya sama dengan 100 dibagi 5 kan? Sama dengan X-nya sama dengan 20. X-nya sudah ketemu 20. Kita cari nilai Y-nya boleh pakai persamaan yang ini, boleh pakai persamaan yang ini. Oke, biar nggak sumpek, kalau pakai persamaan ini berarti tinggal dimasukin aja X-nya 20 ditambah Y sama dengan 100 gitu ya. Berarti Y sama dengan 100 dikurang X-nya 20, Y-nya sama dengan 80 gitu kan. Kalau mau pakai persamaan yang ini juga boleh. Berarti Y-nya sama dengan 4 dikali 20. X-nya kan 20 tuh. Y-nya sama dengan 80. Jadi sama ya, pakai persamaan ini, mau dimasukin ke persamaan ini, mau dimasukin ke persamaan ini, sama-sama 80 nilai Y-nya. Tadi sudah diketahuin, nilai X-nya 20, nilai Y-nya 80, berarti nilai Y dikurang X, berarti nilai Y sama dengan 80 dikurang X-nya 20, sama dengan 60. Ya, jadi jawabannya C ya. Oke, soal nomor 10, 12 adalah 150 dari
Kalau ketemu soal seperti ini tidak dioperasikan 150% kali 12, bukan ya, karena soalnya kita perhatikan bukan dikali 12 gini ya. Kalau 150 kali 12, 150% kali 12 berarti bentuk soalnya adalah 12 dari 150% adalah gitu. Karena ini soalnya adalah 12 adalah 150% dari, berarti 12 adalah kan sama dengan nih 150% dikali berapa gitu, atau dikali X gitu ya. Oke. Ya sudah, kita tinggal cari ininya aja. Kesini deh biar nggak sumpek. 12 sama dengan 150 per 100 dikali berapa gitu ya. Kalau ini mau dibuat 100 juga nggak ada salah. Oh, nggak bisa, sorry. Ya, 12 sama dengan 150 dibagi 100 kali X gitu ya. Kalau mau dibikin 100, nggak apa-apa. Berarti ini jadi tambahin 0 juga atasnya. Biar gampang maksudnya, biar sama-sama per 100 gitu ya. Ininya jadi 1200 nih. Coret aja semua 100 ya. Berarti 1200 sama dengan 150 dikali X. X-nya berarti X-nya 1200 dibagi 150 gitu ya. Ya, coret 120 dibagi 15 sama dengan 8. Jawabannya kita cari 8, jawabannya B ya. Oke. Kita ke soal berikutnya, nomor 11. 24,054 dibagi 0,06. Nah, ini juga kalau ketemu soal seperti ini nggak perlu pusing-pusing. Kita hapus aja 0,0. Kita nggak perlu operasi yang seperti ini ya. 24,054 dibagi 0,006, nggak 0,06 ya maksudnya ya. Yang nggak perlu seperti ini. Ini terlalu ribet nanti. Kalau ketemu soal yang seperti ini, kita tinggal coret-coret aja nolnya. Karena ya kita bikin 6. Kalau kita bikin 6 berarti ini kan dikali 100 ya, atau nolnya maju gitu. Biar gampang penerimaannya, saya buat dikali 100 aja nih berarti. Ini kalau di sini dikali 100 berarti kan 6 nih. Berarti kalau di sebelah sini dikali 100, yang sebelah sini juga harus dikali 100 dong. Berarti 2405,4 gitu ya. Jadi tinggal 2405,4 dibagi berapa? Dibagi 6. Ya, 2405 dibagi 6, udah nggak perlu cari susah-susah jawabannya, karena di sini jawabannya cuma berbeda koma-koma aja nih. Tinggal angka yang mendekati aja. 2405 dibagi 6, ini pastinya angka ini 2405. Nggak usah 2405 deh, ini 2400 aja. Dibagi 6, 400 kan? Ya, 400. Dah, cari aja yang 400. Ya sudah, jawabannya adalah D. Nggak perlu cari yang pusing-pusing ya. Sudah, sesimpel itu, nggak perlu dicari yang 5,4-nya. Ya sudah, angka yang paling mendekati aja. Gitu. Yuk, soal nomor 12 ya. Sebentar lagi selesai. Nanti kalau masih pingin insya Allah nanti dibahas ya di pertemuan berikutnya. Ini stok soalnya masih banyak. Insya Allah nanti dibahas. Tapi untuk kesempatan kali ini kayaknya cukup di sini aja. Nanti takutnya terlalu panjang, bosen ya. Soal nomor 12, soal terakhir deh. 175 dikali 12 dibagi 21,4 dibagi 7/5. Ya, nggak perlu dioperasikan semua ya. Pakai cara yang mudah aja. Kita operasikan yang di dalam kurung dulu, karena ini ada dalam kurung. Bukan berarti ketika ini ada pembagian, kemudian ini ada pengurangan, dioperasikan dulu yang dibagikan. Tidak, karena ini ada dalam kurungnya. Kalau ada dalam kurungnya, berarti kita utamakan yang ada di dalam kurung dulu semuanya ya. 21,4 dikurang 7/5. Berarti kalau ini mau dibagi dikali 5 semua, yang atasnya juga harus dikali 5. 21 dikali 5.
105,0 ya, karena ini 5 kali 4 20 kan, ini 105 jadinya 107. 107 dikurang 7 dibagi 5 sama dengan 100 dibagi 5 sama dengan 20 ya. Oke, yang ini dapat 20 nih. 20. Kemudian yang ini 175 dikali 12 dan ini dibagi 20. Ya sudah, ini gampang banget. 175 dikali, saya kasih batas ya. Mohon maaf ya, 175 dikali 12 dibagi 20. Oke. Ya, nggak usah nyari yang susah-susah deh. Ini coret aja. Ya, supaya gampang. 175 dibagi 2. Udah, dapatnya pasti yang mendekati 175 dibagi 2. Ini adalah sekitar 80-an ya, 80 atau 90, dan ini masih ada saving 2 nih, 0,2. Jadi angkanya nggak jauh-jauh dari itu, pasti di angka 100-an. Jawabannya B. Boleh kalau teman-teman mau coba dengan perhitungan yang sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau saya pribadi pakai cara yang lebih cepat ya, angka yang mendekati aja, karena ini spare-nya terlalu jauh, jadi nggak perlu perhitungan yang detail, kecuali angkanya mendekati dan mirip-mirip gitu ya. Jadi boleh pakai perhitungan yang detail. Tapi triknya pun bisa pakai yang seperti di atas ya, angkanya. Yang mana ya tadi? Yang tadi ada yang ini kuadrat. Ini ya, angka yang ini angkanya dekat-dekat semua, tapi ada trik-triknya kok. Kalau teman-teman boleh diputar ulang video-video yang sebelumnya, insya Allah nanti akan ketemu trik-triknya untuk menyelesaikan soal aritmatika ini dengan mudah ya. Semoga dimudahkan ya jalannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.